Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak El Suparto, SMMFSI, yang beliau berhalangan hadir hari ini, dan yang terhormat pula kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuriska Komalasari. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang data dan skala pengukuran. Yang dimana pengertian data yaitu kumpulan fakta atau angka yang informasi mentah yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau proses lainnya. Data bias berupa angka, teks, gambar, suara, atau simbol yang belum diolah dan tidak memiliki arti yang jelas jika berdiri sendiri. Data perlu diolah, dianalisis, atau dikonversi menjadi informasi yang dapat memberikan makna atau pemahaman yang bermanfaat bagi pengguna. Dalam dunia bisnis, data sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan strategi, atau peningkatan layanan. Selanjutnya ada pengertian data menurut ahli. Yang pertama ada Herlinger 2000. Data adalah simbol-simbol atau representasi dari fakta, konsep, dan instruksi yang dipresentasikan dalam bentuk angka, kata, atau gambar dan digunakan dalam analisis ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu menurut Zygmunt 2003 dan Sekaran atau Bobby 2016 menjelaskan bahwa data adalah data hasil dari pengukuran dan pengamatan yang dikumpulkan melalui proses penelitian. Data dapat bersifat kuantitatif yaitu berupa angka dan statistik yang dapat dihitung, atau kualitatif yaitu informasi deskriptif yang tidak dapat dihitung secara langsung namun dapat memberikan wawasan dalam terhadap subjek yang diteliti. Di sini ada 15 jenis data. Yang pertama yaitu data berdasarkan sifatnya. Yang dimana yang pertama yaitu ada data kuantitatif, data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Neumann 2014 menyatakan bahwa data kuantitatif memudahkan pengukuran variabel secara numerik dan memungkinkan analisis statistik, contohnya jumlah penjualan harian, pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu data kuantitatif, data yang bersifat deskriptif, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya dalam bentuk teks atau narasi. Creswell 2014 menyatakan bahwa data kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kompleks melalui perspektif yang lebih mendalam, contohnya deskripsi pengalaman pelanggan hasil wawancara. Yang kedua yaitu data berdasarkan skala pengukuran. Ada 3. Yang pertama data nominal, data yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Herlinger 2020 menyatakan bahwa data nominal hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara kategori. Contohnya yaitu jenis kelamin, ada pria dan wanita. Kategori pekerjaan yaitu ada dokter, guru, insinyur, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada data ordinal, yang dimana data yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak antara kategori tidak diketahui. Stephen 1946, data ordinal memungkinkan pengurutan data, tetapi tidak memungkinkan pengukuran jarak yang tepat antara tingkatan. Contohnya peringkat kepuasan, ada sangat puas, puas, tidak puas. Yang ketiga yaitu data interval, data yang memiliki skala dengan jarak yang sama antara nilai-nilai tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Trotschkim 2006, data interval memungkinkan penelitian melakukan operasi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan. Contohnya yaitu suhu dalam derajat Celcius. Dan ada data rasio, data yang memiliki semua karakteristik data interval ditambah titik nol absolut yang memungkinkan perhitungan rasio. Zygmunt et al. 2010 menjelaskan bahwa data rasio adalah yang paling kaya informasi
Yang ketiga yaitu data berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh penelitian dari sumber asli. Sekarang dan Bogi 2016 menyebutkan bahwa data primer seringkali lebih relevan dan spesifik terhadap tujuan penelitian. Contohnya yaitu hasil survei, wawancara, dan observasi. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan atau publikasi. Saunder et al. 2012, data sekunder berguna sebagai referensi atau perbandingan untuk memperkuat temuan dari data primer. Contohnya statistik pemerintah, laporan tahunan perusahaan. Yang keempat yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data prosesional dan data time series, data longitudinal, dan data panel. Akan kita bahas satu persatu yaitu data prosesional, yaitu data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari sampel populasi yang luas. Yang kedua yaitu data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala atau berulang-ulang selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu data longitudinal, yaitu data yang dikumpulkan dari subjek yang sama pada beberapa titik waktu yang berbeda. Yang keempat yaitu ada data panel, data cross-sectional dan time series, di mana data dikumpulkan dari kelompok subjek yang sama pada berbagai titik waktu. Yang kelima yaitu ada data berdasarkan struktur. Yang pertama ada data terstruktur, data yang disimpan dalam format yang teratur dan mudah diakses. Yang kedua yaitu data tidak teratur, data yang tidak memiliki format atau struktur tertentu, seringkali memerlukan teknik khusus untuk dianalisis. Yang keenam, data berdasarkan tingkat keterperincian. Yang pertama ada data mikro dan data makro. Data mikro, data yang berkaitan dengan unit analisis terkecil seperti individu, rumah tangga, atau perusahaan. Contohnya yaitu pengeluaran bulanan, laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, data makro, data yang berkaitan dengan agregat atau keseluruhan ekonomi yang lebih luas. Contohnya inflasi, PDB, dan tingkatan pengangguran. Yang ketujuh yaitu data berdasarkan sumber informasi. Ada dua, data objek dan data subjek. Data objek, data yang diperoleh melalui pengukuran langsung yang dapat diverifikasi oleh orang lain. Contohnya hasil tes laboratorium, pengukuran fisik seperti tinggi badan. Yang kedua, data yang berasal dari persepsi, penilaian, atau pandangan individu yang tidak dapat diukur secara objektif. Contohnya survei kepuasan pelanggan. Yang kedelapan yaitu data berdasarkan penggunaannya. Ada data agregat dan data individual. Data agregat, data yang telah digabungkan dari berbagai sumber atau unit analisis untuk menciptakan informasi yang lebih luas. Contohnya data penjualan nasional. Yang kedua yaitu data individual, data yang berkaitan dengan unit analisis tunggal seperti individu, rumah tangga, atau organisasi. Contohnya informasi demografi seseorang. Yang kesembilan yaitu ada data berdasarkan sifat dokumennya. Ada data eksplisit dan data implisit. Data eksplisit, data yang berdokumentasi dengan jelas dan tersedia dalam bentuk mudah diakses dan diolah. Contohnya laporan keuangan dan manual operasional. Yang kedua yaitu data implisit, data yang tidak terdokumentasi secara formal dan hanya tersimpan dalam ingatan atau pengalaman individu. Contohnya pengetahuan seseorang ahli. Yang ke-10 yaitu data berdasarkan frekuensi pengumpulan. Ada data berkala yaitu periodik dan data tidak berkala. Data periodik, data yang dikumpulkan secara teratur pada interval waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan triwulan. Yang kedua data tidak berkala, data yang dikumpulkan pada interval waktu yang tidak teratur atau hanya sekali dalam suatu periode tertentu. Contohnya survei
tahun sekali. Yang ke-11 yaitu data berdasarkan sumber utama pengumpulan. Ada 4. Yang pertama, data pengamatan. Data yang diperoleh langsung dari pengamatan terhadap fenomena atau subjek tertentu. Contohnya, pengamatan terhadap perilaku konsumen di toko. Yang kedua yaitu data wawancara. Data yang diperoleh dari percakapan atau wawancara antara peneliti dan responden. Contohnya hasil wawancara mendalam dengan pimpinan bisnis. Yang ketiga, data survei. Data yang diperoleh dari kuesioner atau survei yang diberikan kepada sekelompok responden. Contohnya survei kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu data komunikasi, data dokumentasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi atau catatan tertulis yang ada sebelumnya. Contohnya arsip sejarah, laporan keuangan masa lalu. Yang ke-12 yaitu data berdasarkan sifat penyajian. Ada 4. Yang pertama, data tabel. Data yang disajikan dalam bentuk tabel memudahkan penelitian untuk melihat hubungan antara variabel secara lebih terstruktur. Yang kedua, data grafik. Data yang disajikan dalam bentuk grafik atau diagram membantu visualisasi hubungan antara variabel. Contohnya, grafik batang penjualan tahunan. Yang ketiga, data naratif. Data yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi sering digunakan untuk data kualitatif. Contohnya, deskripsi pengalaman konsumen. Yang keempat, data multimedia. Data yang disajikan dalam bentuk gambar atau video. Contohnya, video rekaman wawancara, foto dokumentasi lapangan. Yang ke-13 yaitu data berdasarkan penggunaan dalam analisis. Ada data deskriptif. Data yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik proposal atau fenomena tertentu tanpa menguji hipotesis. Contohnya rata-rata penjualan bulanan. Yang kedua, data inferensial. Data yang digunakan untuk membuat inferensial atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Contohnya, hasil uji statistik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Yang ketiga yaitu data prediktif. Data yang digunakan untuk memprediksi kejadian atau perilaku di masa depan atau berdasarkan dan pola yang ada. Contohnya yaitu prediksi penjualan berdasarkan tren data historis. Data diagnostik. Data yang digunakan untuk menentukan penyebab atau alasan dibalik suatu kejadian atau fenomena. Contohnya analisis akar penyebab kegagalan produk di pasar. Yang terakhir, data preskriptif. Data yang digunakan untuk memberikan rekomendasi atau tindakan yang sebaiknya diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Contohnya saran perbaikan operasional berdasarkan data kinerja. Yang ke-14 yaitu data berdasarkan teknik pengumpulan. Data survei, data yang dikumpulkan melalui survei di mana responden memberikan informasi melalui kuesioner atau wawancara. Contohnya survei kepuasan pelanggan. Data eksperimen, data yang dikumpulkan melalui eksperimen yang terkontrol untuk menguji hipotesis tertentu. Contohnya data hasil uji coba produk baru, data dari eksperimen laboratorium. Data observasi, data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung tanpa intervensi peneliti. Contohnya observasi perilaku konsumen di toko. Data dokumentasi, data yang dikumpulkan dari dokumen atau catatan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya arsip sejarah, catatan medis. Data online yaitu data yang dikumpulkan dari sumber online seperti media sosial, situs web, atau database online. Contohnya data aktivitas media sosial dan data transaksi e-commerce. Yang terakhir yaitu data berdasarkan proses. Data mentah, data asli yang belum diproses atau diolah. Contohnya hasil survei yang belum dianalisis. Data olahan yaitu data yang telah diproses atau diolah sehingga dapat digunakan untuk analisis. Contohnya yaitu data yang telah diurutkan dan disaring. Data agregat, data yang telah digabungkan dari berbagai sumber atau diolah menjadi bentuk yang lebih ringkas. Contohnya total penjualan tahunan dari berbagai cabang. Yang keempat yaitu data diskrit.
data yang terbatas pada nilai-nilai tertentu dan tidak bisa memiliki nilai antaranya. Contohnya yaitu jumlah anak dalam keluarga, jumlah kendaraan. Data kontinu yaitu data yang bisa mengambil nilai apa saja dalam rentang tertentu dan tidak terbatas pada nilai-nilai tertentu. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan pendapatan. Ada skala dan pengukuran, yaitu skala rasio adalah skala yang memiliki semua karakteristik skala interval dengan tambahan titik nol absolut yang menunjukkan ketidakadaan variabel seperti berat badan dan pendapatan. Pemilihan skala data yang tepat adalah krusial karena mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Ada beberapa jenis skala, yaitu skala Likert, yang dimana jenis skala yang digunakan untuk mengukur sikap, opini, atau perasaan responden terhadap suatu pernyataan dengan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Yang kedua yaitu skala semantik diferensial, yaitu mengukur sikap dengan menggunakan serangkaian bipolar, adjektif, atau istilah yang diletakkan pada skala interval. Adapun skala Gutaman mengukur sikap atau penilaian dengan serangkaian pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga persetujuan terhadap satu pertanyaan menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan yang lebih ekstrim dan dalam urutan tersebut. Yang keempat yaitu skala Thurston, skala yang dirancang untuk mengukur sikap dengan menggunakan penilaian ahli untuk menyusun pernyataan yang mencerminkan berbagai tingkat sikap. Yang terakhir yaitu skala Stapel, yang dimana skala pengukuran sikap yang menggunakan satu kata sifat dengan nilai numerik yang diberikan pada skala positif dan negatif. Yang terakhir yaitu transformasi data. Transformasi data adalah proses mengubah data dari bentuk atau skala satu ke bentuk skala lain untuk memenuhi syarat-syarat analisis tertentu. Transformasi dalam statistik parametris seperti data ordinal menjadi interval penting untuk dilakukan. Hal ini karena data ordinal adalah jenis data yang memiliki urutan tetapi tidak memiliki jarak yang konsisten antara nilai-nilai. Contohnya data ordinal termasuk peringkat kepuasan pelanggan atau tingkat pendidikan. Sekian presentasi dari saya.